Aku diusir ibu mertua saat sedang hamil besar. Dia menuduhku hamil dengan orang lain. Aku adakan pesta ulang tahun mewah untuk anakku, dan ku buat dia syok betapa miripnya wajah anakku dengan ayahnya yang dulu dia jauhkan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, langit di kota kecil tempat Rini dan Budi tinggal tampak cerah dan penuh bintang. Suasana di rumah kecil mereka yang sederhana namun penuh kehangatan, terasa tenang dan penuh harapan. Rini duduk di beranda, memandang ke langit sambil menggenggam perutnya yang mulai membesar. Ia tersenyum sendiri, membayangkan kelahiran buah hati mereka yang sebentar lagi akan menyambut dunia. Ini adalah bulan kehamilannya yang ke-8, dan meskipun tubuhnya mulai merasa letih dan seringkali tidak nyaman, hati Rini dipenuhi rasa bahagia. Ia dan Budi, suaminya yang tampan dan penuh perhatian, telah menunggu momen ini bertahun-tahun. Setelah hampir 5 tahun menikah, mereka akhirnya diberikan anugerah berupa kehamilan yang sehat dan penuh harapan. Budi, pria berusia 32 tahun yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan kecil di kota mereka, adalah sosok yang sangat penyayang. Ia sering menghabiskan waktu sore hari di dapur, membantu Rini menyiapkan makan malam, atau sekadar bercengkerama sambil tersenyum melihat perut istrinya yang semakin membesar. Mereka berdua selalu berjanji akan menjadi orang tua yang penuh cinta, dan memberi segalanya untuk anak yang akan mereka sambut. Di dalam rumah itu, suasana terasa penuh kedamaian. Lampu gantung kecil di ruang tamu memancarkan cahaya lembut, menyinari foto-foto keluarga yang tergantung di dinding. Ada satu foto yang khusus dipasang di sudut ruangan, memperlihatkan Budi dan Rini saat mereka berlibur ke pantai, tersenyum bahagia. Di sebelahnya, terdapat sebuah hiasan kecil berbentuk hati yang terbuat dari kayu, sebagai simbol cinta mereka. Namun, di balik kedamaian itu, ada satu hal yang mulai mengusik hati kecil Rini. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikap Ibu Sari, ibu dari Budi. Ibu Sari, wanita berusia sekitar 55 tahun, adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai perempuan yang baik hati dan penuh pengertian. Tetapi belakangan ini, sikapnya mulai berubah. Ia sering menghindar, jarang berbicara langsung, dan kadang menatap Rini dengan tatapan yang sulit dipahami. Rini menganggap Ibu Sari sebagai sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Ia selalu berusaha menjaga hubungan baik dan menunjukkan rasa hormat. Tapi, belakangan ini, suasana di rumah terasa semakin tegang. Ada rasa canggung yang sulit dijelaskan, dan Rini mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh ibu mertuanya. Malam pun semakin larut. Budi baru saja pulang dari kantor, membawa pulang sebungkus makanan favorit Rini sebagai kejutan. Ia tersenyum melihat istrinya yang sedang duduk di teras sambil membaca buku. Dengan lembut, Budi mendekat dan memeluk Rini dari belakang. "Sayang, aku pulang. Kamu kelihatan lelah banget hari ini," katanya lembut, menatap wajah istrinya yang tampak bahagia tapi lelah. Rini tersenyum dan memeluk balik suaminya. "Iya, Budi. Hari ini agak capek. Tapi aku senang bisa menunggu kamu pulang. Aku nggak sabar menunggu kelahiran bayi kita nanti." Budi mengangguk, menatap ke arah langit yang penuh bintang. "Aku juga nggak sabar, sayang. Kita akan jadi orang tua yang hebat. Aku janji akan selalu ada buat kamu dan anak kita." Malam itu, mereka berdua berbincang panjang, memimpikan masa depan yang penuh harapan. Tapi di balik kebahagiaan itu, entah mengapa Rini merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sebuah perasaan kecil yang terus berbisik di hati, bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mulus. Di luar, angin perlahan berhembus, membawa suara deru daun dan harapan yang tetap menyala dalam hati mereka. Malam itu menjadi awal yang bahagia, namun sekaligus menjadi penanda bahwa ujian besar akan datang menghampiri mereka di kemudian hari. Sehari setelah malam yang penuh harapan dan kebahagiaan itu, suasana di rumah kecil mereka terasa berbeda. Rini bangun dengan perasaan yang campur aduk, antara bahagia, cemas, dan ketakutan. Ia teringat kembali malam tadi, saat ia dan Budi berbicara tentang masa depan dan menantikan kedatangan anak mereka. Tapi hari ini,
Suasana rumah tampak jauh dari hangat dan penuh cinta seperti biasa. Pagi itu, sinar matahari perlahan menyinari kamar mereka. Tetapi Rini merasa seolah ada bayangan gelap yang menyelimuti hati dan pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela, menunggu Budi yang biasanya sudah berangkat pagi. Tapi hari ini, Budi belum juga bangun. Di ruang makan, Ibu Sari yang biasanya menyambut dengan senyum hangat, duduk di kursi sambil memegang secangkir teh. Wajahnya tampak kusut dan jauh dari ceria. Ada sesuatu yang membuat Rini merasa tidak nyaman. Ia memutuskan untuk mencoba membuka pembicaraan. "Bu, pagi ini Ibu terlihat agak berbeda. Ada apa, Ibu?" tanya Rini lembut, mencoba menyembunyikan rasa cemasnya. Ibu Sari menoleh dan menatap putrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kerutan di keningnya dan sedikit keraguan di mata. Ia tampak ragu-ragu sejenak, lalu menghela napas panjang. "Rini," katanya pelan, "aku ingin bicara jujur sama kamu. Aku merasa ada sesuatu yang harus aku sampaikan." Rini menatap ibunya penuh perhatian, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Ibu, apa yang Ibu maksud? Kalau ada yang mengganjal, aku mau tahu." Ibu Sari memandang ke arah lain sejenak, lalu mengangkat wajahnya dan menghela napas lagi. "Aku tahu kamu sedang hamil. Tapi aku tidak percaya itu anak Budi." Rini menatap ibunya dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. "Apa? Ibu, apa maksud Ibu? Aku tidak mengerti. Kenapa Ibu berkata begitu?" Ibu Sari menggeleng dengan penuh keraguan dan kekhawatiran. "Aku tahu kamu dan Budi saling mencintai. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Aku merasa kamu tidak jujur padaku." Rini merasa seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Ia tidak menyangka bahwa ibunya akan mengucapkan hal seperti itu. Ia merasa hatinya membeku, dan air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. "Bu, ini tidak benar," ucap Rini dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu dari mana Ibu mendapatkan semua itu. Aku dan Budi berjanji akan saling percaya dan menjaga rahasia ini. Aku benar-benar mencintainya, dan aku sedang mengandung anaknya." Ibu Sari menatap putrinya dengan wajah penuh keraguan dan kekhawatiran. "Rini, aku tahu kamu menyayanginya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku melihat perubahanmu akhir-akhir ini, dan aku mulai curiga. Aku takut, ini semua terlalu cepat dan tidak wajar." Rini menunduk, mencoba menenangkan rasa sedih dan marah yang berkecamuk di dadanya. Ia merasa dunia seakan runtuh seketika. Ia ingin membela dirinya, ingin menjelaskan bahwa ia jujur dan tulus mencintai Budi. Tapi kata-katanya tersangkut di kerongkongan, dan hanya bisa menangis. "Bu, aku janji, aku tulus. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan apapun darimu," bisiknya pelan, suaranya penuh air mata. "Aku hamil karena aku mencintai Budi, dan aku ingin kalian berdua bahagia. Tolong percaya padaku." Ibu Sari terlihat ragu sejenak, lalu menghela napas panjang. Wajahnya yang biasanya keras, tampak penuh konflik dan kelelahan. Ia menatap putrinya dengan penuh kasih sayang, namun juga penuh kekhawatiran. "Rini," katanya lembut, "aku hanya ingin kamu bahagia dan aman. Tapi aku juga takut. Ini semua terlalu cepat dan penuh rahasia. Aku tidak mau kamu terluka. Aku hanya ingin yang terbaik buat kalian berdua." Di tengah suasana yang penuh ketegangan itu, terdengar suara Budi yang baru pulang dari kantor. Ia membuka pintu dengan tergesa-gesa. Melihat wajah cemas dan menangisnya Rini, serta ekspresi serius di wajah ibunya. "Apa yang terjadi?" tanya Budi, suaranya penuh kekhawatiran. Ibu Sari menatap Budi dengan tatapan serius. "Budi, aku perlu bicara denganmu. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan tentang Rini." Budi mendekat, menatap mereka bertiga dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu Sari menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku merasa ada yang tidak beres. Aku merasa Rini tidak jujur padaku tentang sesuatu. Aku tidak percaya itu anakmu." Budi terkejut dan wajahnya langsung berubah. "Apa maksud Ibu?" "Rini, aku mencintainya. Aku yakin ini anakku." Namun, mata Ibu Sari tetap penuh keraguan. "Aku tidak tahu, Budi,"
Aku cuma merasa ada yang salah. Aku tidak mau kalian berdua terluka. Suasana menjadi semakin tegang dan penuh ketidakpastian. Rini menatap Budi dengan penuh harap dan ketakutan. Sementara Budi berusaha menenangkan hati dan mencari penjelasan. Dalam hati, Rini berdoa agar semuanya tetap baik-baik saja, meski hatinya penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian. Ia tahu, malam itu akan menjadi momen penting yang menentukan masa depan mereka berdua. Malam itu, suasana di rumah kecil itu terasa begitu mencekam. Angin malam berhembus lembut melalui jendela yang terbuka sedikit, membawa suara dedaunan yang bergesekan di luar. Di dalam, hanya terdengar dengkur lembut dari luar, tetapi di ruangan itu, ketegangan mengisi udara, memenuhi setiap sudut. Rini duduk di kursi kayu usang di sudut ruangan, memeluk perutnya yang membuncah, wajahnya penuh ketakutan dan keputusasaan. Matanya menatap kosong ke arah lantai, sementara air mata mulai mengalir perlahan-lahan, menetes di pipinya. Ia merasa seluruh dunia seakan berhenti, dan yang tersisa hanyalah kekhawatiran tentang masa depan yang tidak pasti. Di seberangnya, Budi duduk di sofa, tampak gelisah dan penuh kebimbangan. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak kusam dan penuh beban. Ia menunduk, menyentuh tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri. Sesekali, ia menatap Rini dengan tatapan penuh rasa sayang dan kekhawatiran yang mendalam. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka perlahan, dan Ibu Sari masuk dengan langkah pelan dan wajah serius. Ia menatap mereka berdua dengan tatapan penuh keharuan dan kekhawatiran yang mendalam. "Rini," suara Ibu Sari bergetar saat ia berbicara. "Budi, aku harus bicara dengan kalian berdua. Ini penting." Rini dan Budi saling berpandangan, lalu Rini mengangkat wajahnya perlahan, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik yang sangat penting. Ibu Sari menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke depan, duduk di samping Rini. Ia menatap mereka berdua dengan penuh kelembutan, tetapi juga dengan ketegasan. "Aku tahu tentang kehamilan Rini," katanya lembut namun tegas. "Aku sudah menyadarinya sejak beberapa minggu yang lalu, dan aku tidak bisa menyembunyikan kekhawatiranku." Rini menunduk lebih dalam, merasa hati terasa semakin berat. "Ibu, aku tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari ibu. Aku sangat mencintai Budi dan anak ini. Aku hanya takut semua ini akan hancur kalau aku bilang sebelumnya." Budi yang mendengar itu, menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara penuh rasa tanggung jawab, "Ibu, aku mencintai Rini. Aku berjanji akan menjaga dan melindungi mereka berdua. Aku ingin kita semua bahagia." Ibu Sari menatap mereka berdua dengan lembut, tetapi di matanya tersimpan kerisauan yang mendalam. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Aku mengerti perasaan kalian. Tapi aku merasa ada sesuatu yang belum kalian katakan. Aku merasa ada rahasia besar yang tersembunyi." Kali ini, Rini merasa hatinya semakin sesak. Ia berusaha mengendalikan air matanya, tetapi rasa takut dan cemas itu terlalu kuat. Ia mengangkat wajahnya dan berkata pelan, "Ibu, aku jujur. Aku tidak pernah ingin menyembunyikan sesuatu dari ibu. Aku hanya takut jika semua ini akan berujung buruk." Ibu Sari menatap mereka berdua dengan penuh kelembutan dan empati. Ia memegang tangan Rini dan Budi secara bersamaan, lalu berbicara dengan suara lembut namun penuh pengertian. "Aku hanya ingin kalian berdua bahagia, tapi aku juga takut. Aku takut, kalau rahasia ini terbongkar, semuanya bisa berantakan." Dalam keheningan yang memekakkan, suasana menjadi semakin berat. Rini menatap ibunya dengan mata penuh harap dan ketakutan yang sama-sama membara. Ia merasa bahwa malam ini akan menjadi momen yang menentukan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan mereka semua. Akhirnya, Budi memecah keheningan itu dengan suara yang penuh ketenangan. "Kalau begitu, kita harus berjuang bersama. Aku percaya, jika kita saling percaya dan jujur, kita bisa melewati semuanya." Rini menatap Budi dan ibunya dengan penuh rasa haru. Ia merasa hatinya melembut dan penuh harapan, meskipun di dalam hatinya masih tersisa kekhawatiran yang mendalam. Ibu Sari tersenyum lembut, memandang mereka berdua dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu kalian berdua mencintai satu sama lain. Aku hanya ingin kalian bahagia, dan aku percaya bahwa cinta dan kejujuran adalah kunci utama."
Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut menyinari rumah kecil mereka, mereka bertiga duduk berdekatan. Rini memejamkan mata, berdoa agar semuanya berjalan baik dan bahwa keberanian mereka akan membawa mereka menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam hati, mereka semua tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidak akan mudah. Tapi mereka juga yakin bahwa dengan saling percaya dan saling mendukung, mereka mampu melewati segala rintangan yang menghadang. Matahari pagi menyinari desa kecil itu dengan lembut, menembus celah-celah daun di pohon-pohon sekitar rumah mereka. Suasana di dalam rumah kecil itu pun mulai berubah. Rini bangun dari tempat tidurnya dengan perasaan campur aduk, harapan, ketakutan, dan kelelahan. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidur, memegang perutnya yang semakin membuncah, sambil menatap jendela yang terbuka sedikit, membiarkan sinar matahari masuk menyentuh wajahnya yang lelah. Di dapur, suara alat masak dan aroma kopi menyambut hari baru. Budi, yang sudah bangun lebih awal, tengah menata beberapa bahan makanan di meja kayu yang sudah usang. Wajahnya tampak lebih tenang daripada malam kemarin, meskipun raut wajahnya tetap menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ia menyadari bahwa hari ini adalah titik awal mereka untuk mulai memikirkan langkah-langkah nyata ke depan. Tak berapa lama, Ibu Sari masuk ke dalam kamar membawa sebuah teko kecil berisi air hangat dan 2 cangkir. Dengan lembut, ia menaruh salah satu cangkir di meja dekat Rini dan yang lainnya di samping Budi. Ia menatap mereka berdua dengan tatapan penuh kasih dan kekhawatiran. "Selamat pagi, Nak," ucap Ibu Sari lembut sambil tersenyum kecil. "Aku harap kalian cukup tidur. Hari ini, kita harus mulai bahas apa langkah selanjutnya." Rini menoleh dan tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan perasaan gelisahnya. Ia menyentuh perutnya dengan lembut dan mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku juga merasa sudah waktunya kita mulai berpikir tentang semuanya." Budi menghirup udara dalam-dalam, lalu berkata, "Aku setuju. Kita nggak bisa terus-terusan menunggu dan takut. Kita harus berani buat langkah nyata." Di antara mereka, suasana mulai mencair sedikit. Tapi di hati mereka masing-masing, tersimpan kekhawatiran dan keraguan yang sulit diungkapkan. Mereka tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Setelah sarapan dan sedikit bersantai, mereka berkumpul di ruang tamu. Udara di ruangan itu terasa berat, penuh dengan ketegangan yang tidak diucapkan. Rini duduk di kursi kayu, sementara Budi duduk di sampingnya. Ibu Sari duduk di kursi lain, menyandarkan badannya dan menatap mereka berdua dengan penuh perhatian. "Kalau begitu," Rini memulai dengan suara pelan, "kami ingin jujur dan meminta izin dari Ibu. Kami ingin tetap bersama dan bertanggung jawab atas anak ini. Tapi, kami juga sadar harus berhati-hati." Ibu Sari menatap mereka berdua dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti, Nak, tapi kalian harus tahu, hidup ini penuh risiko. Kalau orang lain tahu, mungkin akan ada penilaian dan tekanan dari masyarakat." Budi menatap Ibu Sari dengan rasa hormat dan penuh kepercayaan. "Kami berjanji akan berjuang keras dan menghindari hal-hal yang bisa menyulitkan kalian. Kami percaya, jika kami saling mendukung, semuanya akan baik-baik saja." Percakapan itu menjadi momen penting. Mereka menyadari bahwa kejujuran adalah langkah awal untuk memperkuat ikatan mereka dan menghadapi realitas yang akan datang. Setelah diskusi panjang, Rini duduk di teras rumah kecil itu sambil memandang langit yang penuh bintang. Ia merasa campur aduk, harapan dan ketakutan bergelayut di hatinya. Ia memegang perutnya, menenangkannya, dan mencoba mengingat kembali semua yang telah mereka lalui. Budi datang dan duduk di sampingnya. Ia memegang tangan Rini dengan lembut, lalu berkata, "Kita harus percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku akan selalu di sini, mendukungmu dan anak kita. Meskipun jalan ini penuh tantangan, aku yakin kita bisa melewatinya bersama." Rini menatap mata Budi dan tersenyum sedikit. Ia merasa hangat di hati, meskipun kekhawatiran masih menyelimuti. Ia tahu bahwa mereka berdua harus berjuang lebih keras lagi, tetapi juga percaya bahwa cinta dan keberanian akan menuntun mereka ke jalan yang benar. Di situ, di bawah langit yang gelap tapi penuh bintang, mereka berdua berpelukan, saling menguatkan. Mereka sadar, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka harus berani menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan. Dalam hati,
Mereka semua menyadari bahwa masa depan mereka tidak akan pasti, dan jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Tapi mereka percaya bahwa dengan saling percaya dan saling mendukung, mereka mampu menembus segala rintangan dan meraih kebahagiaan sejati. Malam itu, mereka tidur dengan mimpi dan harapan yang sama, bahwa meskipun dunia penuh ketidakpastian, cinta mereka akan menjadi kekuatan terbesar untuk terus melangkah maju. Setelah kunjungan Pak Slamet, suasana di desa semakin tegang. Rini dan Budi mencoba menjalani hari-hari mereka seperti biasa, tetapi hati mereka penuh kekhawatiran yang tak kunjung hilang. Mereka tahu bahwa berita tentang kehamilan Rini akan menyebar, dan mereka tidak bisa mengontrol apa yang akan dikatakan orang lain. Di suatu pagi yang cerah, Rini duduk sendiri di dekat sungai kecil yang mengalir di pinggiran desa. Ia menatap air yang mengalir perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Rambutnya yang panjang tergerai di bahu, dan wajahnya tampak kusam karena kelelahan dan ketakutan. "Kenapa harus begini?" bisiknya sendiri. "Kenapa semua orang harus tahu dan menilai kita?" Budi yang melihat dari kejauhan, mendekat perlahan. Ia duduk di samping Rini dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Kita nggak bisa menghindar dari kenyataan ini, Rini. Tapi aku percaya, kita bisa menghadapi semua ini bersama." Rini menoleh dan menatap mata Budi dengan mata berkaca-kaca. "Aku takut, Budi. Kalau mereka tahu, apa yang akan mereka katakan? Aku takut kehilangan semua yang kita punya." Budi menghela napas panjang. "Kita harus tetap kuat, apapun yang terjadi. Kita nggak boleh membiarkan ketakutan itu menguasai kita. Kita punya anak yang harus kita jaga dan cintai, dan itu harus menjadi alasan kita untuk terus berjuang." Tak lama setelah itu, kabar tentang kehamilan Rini mulai menyebar ke seluruh desa. Beberapa tetangga mulai berbicara dengan suara keras dan penuh sorotan. Ada yang menyayangkan, ada yang menghakimi, dan ada pula yang mencibir. Di sebuah acara pengajian di balai desa, seorang wanita tua yang dikenal cerewet mulai mengeluarkan komentar keras. "Kejadian seperti ini memang tidak pantas. Anak muda sekarang tidak tahu malu. Bagaimana nanti kalau sampai ketahuan keluarga besar?" Suasana di sana menjadi hening seketika. Rini yang sedang duduk di pojok ruangan, mendengar semua suara itu dengan hati yang remuk. Ia merasa malu dan sedih, tetapi ia berusaha tetap tenang. Budi yang mendengar hal itu, merasa marah dan kecewa. Ia menatap orang-orang di sekitarnya dengan tatapan penuh keberanian. "Apa kalian tahu cerita kami?" katanya keras. "Kami manusia biasa yang sedang berjuang. Kami tidak minta semua ini terjadi, tapi kami akan bertanggung jawab atas anak ini. Jangan menyalahkan kami tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Namun, kata-kata Budi tak mampu menghapus rasa malu dan stigma yang mulai melekat. Mereka merasa seperti dihakimi oleh masyarakat yang seharusnya mereka hormati. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat untuk mereka. Rini sering merasa sedih dan putus asa, tetapi Budi selalu ada untuk menghibur dan memberi semangat. Mereka mulai menyadari bahwa mereka harus bersatu lebih dari sebelumnya. Suatu malam, mereka duduk di teras rumah sambil memandang langit yang penuh bintang. Rini menitikkan air mata, sementara Budi memeluknya erat. "Kalau saja aku bisa menghapus semua ini, aku pasti akan melakukannya," Rini berbisik. "Aku takut, Budi. Aku takut mereka akan membuang kita dan anak ini." Budi mencium kening Rini dan berkata, "Kita nggak bisa mengubah apa yang orang lain pikirkan. Tapi kita bisa mengubah masa depan kita sendiri. Kita harus tetap percaya bahwa cinta dan keberanian bisa mengatasi semua rasa takut ini." Di tengah kesulitan itu, muncul seberkas cahaya. Seorang tokoh desa, Pak Slamet, yang selama ini dikenal sebagai orang bijak dan penuh pengalaman, datang kembali ke rumah mereka. "Anak-anak," kata Pak Slamet dengan suara lembut, "aku tahu kalian sedang menghadapi masa sulit. Tapi ingatlah, hidup ini seperti sungai. Kadang kita harus melalui arus deras dan batu besar, tapi akhirnya kita akan sampai ke tempat yang tenang." Ia menatap mereka berdua dengan penuh perhatian. "Jangan biarkan stigma dan ketakutan menguasai hati kalian. Percayalah, setiap ujian adalah jalan untuk memperkuat iman dan keberanian kalian." Budi dan Rini merasa tersentuh oleh kata-kata bijak itu.
Mereka merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam hati mereka. Suatu hari, kabar tentang kehamilan Rini akhirnya sampai ke telinga keluarga besar dan tetangga dekat. Mereka pun mulai datang satu persatu, menyampaikan pesan dan nasihat. Ada yang menyarankan agar Rini dan Budi segera menikah resmi agar status mereka menjadi sah. Ada pula yang memberi semangat dan doa agar mereka tetap tabah. Walau mereka merasa berat, mereka tahu bahwa mereka harus menerima kenyataan ini dan berjuang dengan keberanian. Mereka memutuskan untuk tetap bersatu dan tidak membiarkan opini orang lain memecah belah mereka. Budi memegang tangan Rini, menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita harus terus melangkah, Rini. Kita nggak boleh menyerah. Untuk anak kita, dan untuk masa depan yang lebih baik. Di malam hari itu, mereka duduk di bawah pohon besar di halaman rumah. Angin sepau-sepau mengelus lembut wajah mereka, membawa ketenangan sejenak dari badai yang melanda. Rini menatap langit dan berkata pelan, "Aku percaya, suatu saat nanti, semua ini akan berlalu. Kita akan menjadi keluarga yang bahagia, dan orang-orang akan menerima kita apa adanya." Budi tersenyum dan menggenggam tangannya. "Aku juga percaya. Kita harus terus berdoa dan berjuang. Karena di balik gelap ini, pasti ada cahaya yang menunggu kita." Di bawah langit yang gelap namun penuh harapan itu, mereka berdua berpelukan, saling menguatkan. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi mereka yakin, cinta dan keberanian akan menuntun mereka menuju masa depan yang cerah. Hari-hari yang dilalui Rini dan Budi semakin penuh dengan dinamika dan tantangan. Setelah pengakuan mereka kepada keluarga dan tetangga, suasana di desa tak kunjung tenang. Ada yang mulai menerima, tetapi tak sedikit juga yang masih menghakimi dan menilai mereka dari sudut pandang sempit. Di pagi yang cerah, Rini duduk termenung di beranda rumahnya, menatap ke kejauhan. Wajahnya tampak lebih dewasa dan penuh beban. Ia memegang perutnya yang mulai membesar, tanda bahwa kehamilannya semakin mendekati waktu melahirkan. Rini merasa campur aduk antara kekhawatiran dan harapan. Budi yang melihat dari balik pintu, segera menghampiri. Ia membawa segelas teh hangat dan duduk di samping Rini. "Rini," Budi memulai dengan suara lembut, "kita nggak bisa terus-menerus takut dan cemas. Kita harus berani menghadapi semuanya. Ingat, kita punya keluarga yang selalu mendukung dan cinta kita apa adanya." Rini menoleh, menatap wajah Budi yang penuh perhatian dan kasih sayang. Matanya berkaca-kaca, tetapi ada kekuatan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. "Budi, aku merasa lelah dan takut. Tapi aku juga tahu, kita harus tetap percaya diri. Anak ini adalah anugerah, dan aku ingin dia lahir di dunia yang penuh cinta, bukan penuh stigma." Budi menggenggam tangan Rini dengan lembut. "Kita akan melalui ini bersama, dan aku berjanji, aku akan melindungi dan membahagiakan kalian berdua. Jangan pernah merasa sendiri, Rini. Kita harus tetap bersatu dan berjuang." Tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk mengajak Ibu Sari, ibu angkat mereka sekaligus orang yang selalu memberi nasihat bijak, untuk berbicara dari hati ke hati. Mereka merasa bahwa kekuatan dari orang terdekat sangat penting dalam menghadapi tekanan dari masyarakat. Di sore hari, di bawah pohon besar di halaman rumah, mereka mengajak Ibu Sari duduk bersama. Rini mulai menceritakan semua yang dirasakan, dari ketakutan, harapan, hingga keinginan untuk tetap tegar. "Bu, aku merasa takut dan malu," Rini mengaku dengan suara pelan. "Aku takut orang-orang akan membicarakan aku dan keluarga kami, dan aku takut kehilangan semua yang kami bangun. Tapi aku juga ingin menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab." Ibu Sari tersenyum hangat, memegang tangan Rini dengan lembut. "Nak, hidup ini memang penuh cobaan. Tapi aku yakin, dengan doa dan usaha, kalian berdua akan mampu melewati semuanya. Jangan pernah merasa sendiri. Kalian punya aku dan orang-orang di sekitar kalian yang selalu mendukung dan menyayangi." Budi menambahkan, "Kami nggak mau menyerah. Kami ingin anak kami tumbuh di lingkungan penuh cinta dan kasih sayang. Kami percaya, dengan keberanian dan iman, semuanya akan baik-baik saja." Mereka berdua saling berpandangan, merasa semakin yakin bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan ini. Namun kenyataan tidak selalu berjalan mulus. Di hari-hari berikutnya,
Desas-desus dan stigma mulai menyebar di sekitar desa. Beberapa warga yang dulu pernah mengkritik mereka kini mulai menatap mereka dengan tatapan penuh rasa tidak suka dan sinis. Di sebuah pengajian di balai desa, seorang tetangga yang dikenal cerewet dan suka menghakimi, menyampaikan komentarnya keras. Kejadian seperti ini memang tidak pantas. Anak muda sekarang tidak tahu malu dan tidak tahu batas. Bagaimana nanti kalau semua ini diketahui keluarga besar? Suasana di ruangan menjadi sunyi, dan Rini yang mendengar komentar itu, merasa hatinya remuk. Ia merasa malu karena orang-orang menilai dan menghakimi tanpa memahami situasi mereka. Budi yang mendengar hal itu, merasa marah dan kecewa. Ia memandang orang-orang di sekitarnya dengan tatapan penuh keberanian dan keberanian. "Apa kalian tahu cerita kami?" katanya tegas. "Kami manusia biasa yang sedang berjuang. Kami tidak minta semua ini terjadi, tapi kami bertanggung jawab atas anak ini. Jangan menilai dari luar, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Namun, kata-kata Budi tidak mampu menghapus stigma yang melekat. Mereka merasa seperti dihakimi dan diasingkan oleh masyarakat yang seharusnya mereka hormati. Rini merasa sangat sedih dan kecewa, tetapi ia berusaha tetap kuat. Di tengah tekanan dan ketakutan, mereka mulai menyadari bahwa mereka harus bangkit dan berjuang lebih keras. Mereka tidak boleh membiarkan stigma dan penilaian negatif menghancurkan harapan mereka. Suatu malam, mereka duduk di halaman rumah sambil menatap langit yang penuh bintang. Rini menitikkan air mata, tetapi Budi memeluknya dan berkata, "Rini, kita nggak boleh menyerah. Kita harus percaya bahwa suatu saat nanti, semuanya akan menjadi lebih baik. Anak kita nanti akan lahir dalam suasana penuh cinta dan keberanian." Rini mengangguk pelan. "Aku percaya, Budi. Kita harus tetap berjuang dan berdoa. Karena di balik gelap ini, pasti ada cahaya yang menunggu kita." Tidak lama kemudian, kabar baik datang dari desa. Pak Slamet, tokoh desa yang selama ini dikenal sebagai orang bijak dan penuh pengalaman, datang kembali ke rumah mereka. Ia tahu tentang kondisi mereka dan ingin memberikan semangat serta nasihat. "Anak-anak," kata Pak Slamet dengan suara lembut dan penuh perhatian, "hidup ini seperti sungai. Kadang kita harus melalui arus deras dan batu besar. Tapi akhirnya kita akan sampai ke tempat yang tenang dan damai. Jangan biarkan stigma dan ketakutan menguasai hati kalian. Percayalah, setiap ujian adalah jalan untuk memperkuat iman dan keberanian." Kata-kata bijak itu membuat mereka merasa tersentuh. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri, dan bahwa masih ada orang-orang yang percaya dan mendukung mereka. Semangat mereka pun mulai bangkit kembali. Di hari-hari yang akan datang, kabar tentang kehamilan Rini akhirnya menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga mulai menyampaikan dukungan dan doa, walaupun tak sedikit juga yang masih mempertanyakan dan menghakimi. Namun, mereka tidak lagi merasa takut. Mereka berdua memutuskan untuk tetap berjalan di jalur mereka, menerima kenyataan apa adanya, dan berjuang demi masa depan yang lebih baik. "Rini," Budi memegang tangan istrinya dengan penuh keyakinan, "kita harus terus melangkah untuk anak kita dan masa depan. Jangan biarkan apapun menghalangi kita." Rini menatap mata Budi dan tersenyum sedikit. "Aku percaya, suatu saat nanti, mereka akan melihat bahwa kita mampu menjadi keluarga yang bahagia dan penuh cinta." Di malam hari, mereka duduk di depan rumah, menatap langit yang penuh bintang. Rini memegang perutnya dan menatap ke langit dengan penuh harapan. "Aku percaya, anak kita nanti akan lahir dalam suasana penuh cinta dan keberanian. Kita akan berjuang terus, sampai mereka menerima kita apa adanya." Budi mengangguk, dan dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Kita tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Tapi kita akan terus berjuang dan percaya bahwa cahaya di ujung terowongan semakin dekat." Mereka berdua saling menggenggam tangan, saling menguatkan, dan berjanji tidak akan pernah menyerah. Mereka tahu bahwa dengan keberanian dan cinta, mereka mampu melewati segala badai dan mencapai kebahagiaan sejati. Di bawah langit yang cerah dan penuh harapan itu, mereka merasa bahwa cahaya di ujung terowongan semakin nyata. Mereka yakin bahwa keberanian dan cinta akan selalu memberi kekuatan untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Keesokan harinya, suasana di rumah Rini terasa berbeda.
Rini yang biasanya penuh semangat, kini tampak lebih tenang namun sedikit cemas. Ia duduk di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, memikirkan hari-hari yang akan datang. Budi duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat, mencoba memberikan ketenangan sekaligus kekuatan. "Rini," Budi berbisik lembut, "aku tahu ini berat, tapi kita harus yakin semuanya akan baik-baik saja. Kita sudah berjuang dan berdoa, dan aku percaya, anak kita akan lahir dalam keadaan sehat." Rini tersenyum lemah, menyentuh perutnya yang mulai membesar. "Aku juga percaya, Budi. Tapi aku takut kalau sesuatu yang buruk terjadi. Aku takut tidak mampu menanggung semua ini. Tapi aku tahu, aku harus kuat untuk Sari dan kita berdua." Budi mengusap punggung Rini lembut. "Kita harus bersabar dan percaya bahwa Allah akan memberi jalan terbaik. Kita sudah berbuat yang terbaik, dan aku yakin, semua akan berjalan lancar." Tak berapa lama, terdengar ketukan perlahan di pintu. Seorang dokter desa yang dikenal ramah dan penuh perhatian masuk ke kamar mereka. Ia memeriksa keadaan Rini dengan hati-hati, memeriksa tekanan darah dan kondisi kehamilan. "Syukurlah, Rini," kata dokter sambil tersenyum. "Kondisimu stabil. Tapi kita harus bersiap-siap. Kalau kondisimu tetap baik, aku akan mengantar ke rumah sakit nanti. Di sana, proses persalinan akan lebih aman dan nyaman." Mendengar kabar itu, hati Rini berdebar. Ia merasa sedikit lega, tetapi juga penuh ketegangan. Ia tahu bahwa persiapan mental dan fisik sangat penting sekarang. "Kalau begitu, aku siap kapan saja," kata Rini dengan suara tenang namun penuh tekad. Budi membantu Rini bersiap-siap. Mereka mempersiapkan tas berisi pakaian dan perlengkapan bayi, sambil berdoa agar semuanya berjalan lancar. Pagi harinya, mereka berangkat ke rumah sakit kecil di kota terdekat dengan didampingi beberapa keluarga dan tetangga yang turut mendoakan keselamatan mereka. Suasana di mobil penuh dengan doa dan harapan. Angin pagi yang sejuk menyejukkan hati mereka yang penuh kekhawatiran. Sesampainya di rumah sakit, suasana menjadi lebih tegang. Di ruang tunggu, keluarga berkumpul, saling memberi semangat dan doa. Waktu menunggu terasa lama, penuh ketidakpastian dan doa-doa yang terus dipanjatkan. Akhirnya, setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, terdengar tangisan bayi yang keras dan menggemuruh. Suasana di ruangan itu langsung berubah menjadi penuh haru dan bahagia. Dengan bantuan tenaga medis, bayi perempuan yang mungil dan sehat itu lahir dengan selamat. Tubuhnya yang kecil bergetar saat mengeluarkan tangisan pertama, menandakan bahwa ia kuat dan sehat. Seluruh keluarga dan warga desa yang menunggu di luar ruangan merasa lega dan bahagia. Mereka bertepuk tangan dan mengucapkan syukur atas kelahiran bayi itu. Rini dan Budi, yang masih berada di ruang bersalin, merasa bahagia sekaligus bersyukur atas anugerah ini. Setelah proses perawatan dan pemeriksaan, bayi yang diberi nama Sari itu dibawa ke pelukan Rini. Ia menatap wajah mungil anaknya dengan penuh kasih sayang dan rasa bangga. "Ini adalah anugerah terindah," bisik Rini sambil mengusap lembut pipi kecil Sari. Setelah kembali ke rumah, suasana penuh kehangatan dan cinta. Rini dan Budi berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua baru. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir dan tantangan tetap ada, terutama dari lingkungannya. Namun, mereka tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Mereka menyadari bahwa kekuatan cinta dan keberanian mereka telah membawa mereka ke titik ini. Mereka bertekad untuk membesarkan Sari dengan penuh kasih sayang, dan membuktikan bahwa mereka mampu menjadi keluarga yang bahagia dan penuh cinta. Seiring waktu berjalan, kabar tentang kelahiran Sari menyebar ke seluruh desa. Banyak yang awalnya menghakimi mulai melihat mereka dengan pandangan berbeda. Ada yang datang mengunjungi, memberi doa dan ucapan selamat, dan mulai menghargai keberanian mereka. Namun, tidak semua orang langsung menerima sepenuhnya. Masih ada sebagian yang mempertanyakan dan memberi komentar sinis. Tapi, Rini dan Budi semakin kuat dan percaya diri. Mereka tahu bahwa jalan mereka masih panjang dan penuh tantangan, tapi mereka tidak akan menyerah. Di suatu sore yang cerah, mereka duduk bersama di beranda rumah, memandang Sari yang tidur nyenyak di pangkuan Rini. "Lihatlah, Budi," kata Rini sambil tersenyum bahagia.
Anak ini adalah bukti bahwa kita mampu melewati semua rintangan. Kita harus terus berjuang dan percaya bahwa masa depan akan lebih baik. Budi mengangguk dan memegang tangan Rini. Kita akan terus berjuang. Anak ini adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Suatu saat nanti, orang-orang akan melihat bahwa cinta dan keberanian kita pantas dihargai. Mereka berdua menatap langit yang cerah, penuh harapan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka telah menemukan kekuatan dari cinta dan keberanian yang akan selalu membimbing mereka menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Setelah kelahiran Sari, kehidupan keluarga kecil Rini dan Budi benar-benar berubah. Rumah mereka yang dulu sederhana kini berisi suara tangisan bayi yang lembut, tawa kecil, dan doa-doa yang terus mengalir dari hati mereka. Setiap hari dipenuhi dengan rutinitas baru, menyusui, mengganti popok, mengayun bayi agar tidur nyenyak, dan berusaha menjaga semangat tetap tinggi di tengah segala kelelahan. Namun, mereka menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Masih ada stigma dan pandangan miring dari sebagian warga desa yang dulu sempat menghakimi mereka. Ada rasa takut bahwa mereka harus terus membuktikan bahwa mereka mampu menjadi keluarga yang baik dan penuh kasih, bahkan lebih dari sebelumnya. Suasana di sekitar mereka pun mencerminkan perasaan itu. Beberapa tetangga yang dulu sempat mengucilkan mereka kini mulai datang berkunjung, membawa makanan, dan mengucapkan selamat. Tapi tak sedikit pula yang tetap menyimpan prasangka dan rasa tidak percaya. Di suatu pagi yang cerah, di bawah sinar matahari yang hangat, Rini duduk di beranda rumah sambil menggendong Sari yang tertidur pulas. Ia memandangi wajah mungil anaknya, penuh rasa haru dan harapan. Budi datang membawakan secangkir teh hangat dan duduk di samping istrinya. Ia menatap mereka berdua dengan rasa bangga sekaligus cemas. "Rini," Budi mulai berbisik lembut, "kita sudah berjuang keras. Kita tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya bahwa kita bisa menghadapi semuanya. Anak kita ini adalah anugerah dari Allah, dan kita harus terus berjuang untuk melindungi dan membesarkannya." Rini menatap suaminya, lalu tersenyum lemah. "Aku juga percaya, Budi. Tapi aku takut, jika nanti masyarakat tidak menerima kita sepenuhnya. Aku takut Sari nanti akan mengalami hal yang sama seperti kita dulu, dihina dan diabaikan hanya karena kita berbeda." Budi memegang tangan Rini dengan penuh kelembutan. "Kita harus menunjukkan bahwa cinta dan keberanian kita jauh lebih kuat dari semua itu. Kita akan membesarkan Sari dengan penuh kasih sayang, dan mengajarkan dia untuk percaya diri dan berani menghadapi dunia." Beberapa hari kemudian, perlahan-lahan, keluarga dan tetangga mulai datang satu persatu ke rumah mereka. Ada yang membawa makanan kecil, ada pula yang hanya sekadar mengucapkan doa dan harapan agar keluarga ini selalu diberkahi kekuatan. Salah satu tetangga, seorang nenek tua yang dikenal bijaksana, datang membawa kain tenun dan mainan sederhana untuk Sari. Ia duduk di samping Rini dan mengelus lembut kepala bayi itu. "Anak ini adalah berkah," katanya dengan suara lembut penuh kebijaksanaan. "Jangan pernah takut, karena cinta akan menuntun kalian melewati semua rintangan. Percayalah, Allah tidak akan memberi ujian yang tidak mampu kita tanggung." Kata-kata nenek itu membuat hati Rini dan Budi semakin merasa tenang. Mereka merasa bahwa meskipun jalan mereka penuh tantangan, mereka tidak berjalan sendiri. Suatu hari, di pasar desa, saat mereka sedang berbelanja bahan kebutuhan, sekelompok orang yang pernah mengkritik dan menghakimi mereka melihat dari kejauhan. Mereka mulai mengeluarkan komentar sinis dan suara-suara yang merendahkan. "Lihat itu, keluarga yang tidak tahu malu," kata salah satu dari mereka dengan suara keras. "Apa mereka pikir bisa hidup bahagia tanpa pengakuan masyarakat?" Rini merasa hatinya berdebar keras. Ia merasa marah dan sedih, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu menjadi keluarga yang baik dan bahagia, meskipun banyak yang meragukan. Budi menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah maju sedikit, dengan suara tegas dan penuh keberanian. "Kami mungkin berbeda dari yang lain, tapi kami mencintai anak kami dan berjanji akan membesarkannya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Kami akan membuktikan bahwa cinta dan keberanian bisa mengalahkan stigma dan kebencian." Orang-orang yang mendengar itu terdiam sejenak.
Mereka mulai menyadari bahwa keluarga ini tidak akan mudah dipatahkan oleh cemoohan dan kritikan. Seiring berjalannya waktu, Sari tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Rini dan Budi terus mengajarkan dia tentang keberanian, kejujuran, dan kasih sayang. Mereka berdua bertekad untuk tidak membiarkan kekhawatiran dan stigma menghalangi langkah mereka. Setiap sore, mereka duduk bersama di bawah pohon besar di halaman rumah, berbicara tentang mimpi dan harapan mereka. Bunda dan ayah akan selalu ada untukmu, Sari, Rini berkata sambil tersenyum. Kamu adalah cahaya dalam hidup kami, dan kami akan selalu melindungi dan membimbingmu. Sari menatap wajah kedua orang tuanya dengan penuh kepercayaan dan cinta. Ia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah keluarga yang penuh keberanian dan harapan. Di hari yang cerah itu, Budi dan Rini memandang langit sambil berpelukan. Mereka tahu bahwa jalan mereka tidak akan selalu mulus, tetapi mereka telah menemukan kekuatan dari cinta dan keberanian yang akan selalu membimbing mereka. Mereka berjanji akan terus berjuang, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk anak mereka dan generasi berikutnya. Mereka percaya bahwa di ujung perjalanan ini akan ada cahaya yang menerangi jalan mereka, memberikan harapan baru yang tak pernah padam. Seiring berjalannya waktu, keluarga kecil Rini dan Budi semakin matang dan penuh tekad. Sari, yang kini berusia 5 tahun, mulai menunjukkan keberanian dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia sering bertanya tentang dunia di sekitarnya, tentang keluarga, dan tentang keberanian yang mereka perjuangkan bersama. Setiap pagi, di bawah sinar matahari yang hangat, Rini dan Budi duduk di beranda rumah mereka sambil memperhatikan Sari yang sedang bermain di halaman. Mereka berdua saling bertukar pandang penuh haru dan harapan. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka telah menapaki jalan yang penuh keberanian dan cinta. Lihatlah dia, Budi, kata Rini sambil tersenyum lembut. Anak kita ini penuh rasa ingin tahu dan keberanian. Aku percaya, suatu saat nanti dia akan menjadi anak yang membanggakan dan mampu mengubah pandangan orang lain tentang keluarga kita. Budi mengangguk, memegang tangan istrinya dengan lembut. Kita sudah berjuang keras, dan aku yakin bahwa cahaya di ujung jalan ini semakin nyata. Kita harus terus berjuang dan tidak menyerah, karena setiap langkah kecil ini akan membawa kita ke masa depan yang lebih cerah. Pada suatu hari, keluarga ini memutuskan untuk mengadakan perayaan sederhana di halaman rumah mereka. Mereka ingin merayakan keberanian dan kekuatan mereka, serta mempererat ikatan keluarga yang semakin kokoh. Budi menanam pohon kecil di sudut halaman sebagai simbol pertumbuhan dan harapan. Ia memegang tanah dan menanam bibit pohon dengan penuh ketelatenan, lalu mengelusnya lembut. Sari ikut membantu, memegang cangkul kecil dan menanam bunga berwarna-warni yang mereka beli dari pasar desa. Rini menyiapkan makanan sederhana dari hasil panen mereka sendiri, nasi, lauk pauk, dan sayuran segar. Ia juga membuat kue kecil dari bahan yang sederhana, yang diambil dari dapur mereka yang bersahaja. Mereka duduk bersama di bawah pohon besar, menikmati makanan dan kebersamaan, sambil berdoa agar perjalanan mereka selalu diberkahi dan diberi kekuatan. Dalam suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan, mereka saling menguatkan hati dan berjanji untuk terus berjuang, tidak peduli apapun tantangan yang datang. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, kabar buruk menyebar dari mulut ke mulut di desa mereka. Ada rumor yang menyebut bahwa keluarga mereka tidak layak dipandang, bahwa Sari akan mengalami nasib yang sama seperti orang tua mereka dulu, dihina dan diabaikan karena latar belakang keluarga mereka. Kabar itu menyebar dengan cepat dan membuat hati keluarga ini terasa berat. Mendengar berita itu, Rini merasa dunia seolah runtuh. Ia merasa kecewa dan takut, bertanya-tanya apakah semua perjuangan mereka sia-sia. Ia merasa khawatir bahwa anak mereka akan merasa rendah diri dan tidak diterima di tengah masyarakat. Budi, yang mendengar kabar tersebut, memeluk istrinya dengan lembut. Kita tidak bisa membiarkan rumor ini menghancurkan semangat kita, ucapnya tegas. Kita tahu siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Kita harus membuktikan bahwa cinta dan keberanian kita jauh lebih kuat dari semua cela dan hinaan. Malam harinya, mereka duduk bersama di kamar kecil mereka, berusaha menyusun strategi.
Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melawan rumor dan stigma adalah dengan menunjukkan bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang penuh kasih, tanggung jawab, dan keberanian. Budi berkata, "Kita harus membuka mata orang-orang bahwa keluarga ini mampu menjadi contoh baik. Kita harus menunjukkan bahwa cinta, tanggung jawab, dan keberanian adalah hal utama dalam membangun keluarga bahagia." Rini menambahkan, "Kita juga harus mengajarkan Sari tentang rasa percaya diri dan keberanian. Dia harus tahu bahwa dia berharga dan bahwa dia mampu menjadi apa saja yang dia inginkan, meskipun dunia di luar sana tidak selalu ramah." Keesokan harinya, mereka mengundang beberapa tetangga yang sudah mulai percaya dan mendukung mereka untuk berkumpul di rumah. Mereka berbicara dari hati ke hati, menjelaskan perjalanan mereka, dan menyampaikan harapan dan tekad mereka. "Dulu, kami pernah merasa takut dan sendiri," kata Budi dengan suara penuh keyakinan. "Tapi kami belajar bahwa keberanian dan cinta bisa mengalahkan segala stigma. Kami ingin menunjukkan bahwa keluarga ini mampu menjadi keluarga yang bahagia dan penuh kasih, dan kami berharap kalian semua bisa melihatnya juga." Seiring waktu, perlahan-lahan, warga desa mulai melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Banyak yang mulai berhenti menghakimi dan mulai menerima keberanian mereka. Ada yang mulai mengerti bahwa keberanian dan ketulusan hati adalah kunci untuk mengubah pandangan. Sari yang saat itu berusia 5 tahun, mulai menyadari bahwa keluarganya berbeda dari yang lain. Ia sering mendengar orang-orang membicarakan tentang orang tuanya. Tetapi ia juga melihat betapa besar cinta dan keberanian yang dimiliki orang tuanya. Suatu hari, Sari berkata kepada ibunya, "Bunda, aku ingin jadi anak yang baik dan berani seperti Bunda dan Ayah. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi apa saja yang aku inginkan." Rini tersenyum dan memeluknya erat. "Kamu adalah cahaya dalam hidup kami, Sari. Dengan cinta dan keberanian, kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri." Di tengah segala tantangan yang masih ada, keluarga ini belajar bahwa keberanian dan cinta adalah kekuatan terbesar mereka. Mereka bertekad untuk terus maju, memperjuangkan hak dan martabat mereka, serta membangun masa depan penuh harapan. Malam hari, saat mereka duduk di bawah langit berbintang, mereka berdoa bersama, memohon kekuatan dan keberanian dari Tuhan agar perjalanan mereka selalu diberkahi dan dilindungi. Budi berkata, "Jalan ini mungkin panjang dan penuh rintangan, tapi selama kita bersama dan percaya, tidak ada yang tidak mungkin." Mereka menatap langit penuh harapan, menyadari bahwa cahaya di ujung perjalanan mereka semakin dekat. Setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah bagian dari kisah keberanian dan cinta yang akan terus dikenang dan memberi inspirasi bagi generasi mendatang. Setelah melalui berbagai ujian dan tantangan yang tak terduga, keluarga kecil Rini, Budi, dan Sari mulai merasakan perubahan. Mereka semakin yakin bahwa keberanian dan cinta yang mereka miliki adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi segala rintangan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan semangat baru dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka, sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu. Di pagi hari itu, udara segar menyelimuti desa mereka. Matahari bersinar lembut, menembus celah-celah daun di pohon besar di halaman rumah mereka. Sari, yang kini berusia 6 tahun, bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa hari ini, semangat dan harapan membara di dadanya. Dengan langkah kecil yang penuh semangat, Sari berlari ke kamar orang tuanya, membawa gambar yang telah ia buat semalam. Gambar itu menggambarkan keluarga mereka yang bahagia, dengan matahari terbit di latar belakang dan langit berwarna jingga keemasan. "Bunda, Ayah, lihat, ini gambarku tentang keluarga kita," katanya penuh bangga, menunjukkan gambar itu. "Aku ingin semua orang tahu bahwa keluarga kita bahagia dan penuh cinta. Aku ingin mereka tahu bahwa kita berani dan percaya bahwa masa depan cerah menanti kita." Rini tersenyum lembut, memeluk putrinya dan berkata, "Kamu luar biasa, sayang. Gambar ini menunjukkan betapa besar rasa sayangmu terhadap keluarga kita. Terus percaya dan berjuang, ya." Namun, hari itu, kabar dari luar desa menyebar dengan cepat dan membawa kekhawatiran. Ada rumor yang menyebut bahwa keluarga mereka tidak layak mendapatkan perhatian dan penghormatan dari warga desa
karena latar belakang mereka yang berbeda dan penuh tantangan. Beberapa tetangga mulai membicarakan tentang keluarga mereka, menyebarkan gosip dan anggapan negatif. Ada yang mengatakan bahwa keluarga ini tidak mampu berkontribusi untuk kemajuan desa, bahwa Sari akan mengalami nasib yang sama seperti orang tua mereka dulu, dihina dan diabaikan karena status sosial mereka. Mendengar kabar tersebut, Rini merasa hati terasa berat. Ia merasa takut dan cemas, bertanya-tanya apakah perjuangan mereka selama ini sia-sia. Ia merasa khawatir bahwa anak mereka akan merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri. Budi, yang mendengar kabar itu, memegang tangan istrinya dan berkata dengan suara penuh ketenangan, "Kita tidak bisa membiarkan rumor dan hinaan ini menghancurkan semangat kita. Kita tahu siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Kita harus membuktikan bahwa cinta, keberanian, dan kerja keras jauh lebih kuat dari semua cela dan hinaan." Seiring waktu, mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melawan stigma dan ketidakadilan adalah dengan menunjukkan bahwa keluarga mereka mampu dan penuh tanggung jawab. Mereka mulai mengambil langkah nyata untuk membuktikan bahwa keberanian dan ketulusan hati bisa mengubah persepsi orang lain. Malam harinya, mereka berkumpul di ruang kecil rumah mereka. Mereka duduk bersila, saling berpandang dan merencanakan langkah selanjutnya. Mereka bertekad untuk menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang penuh kasih, tanggung jawab, dan keberanian. Budi berkata, "Kita harus menunjukkan bahwa kita bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari pembangunan desa ini. Jangan takut, karena setiap langkah kecil ini akan menjadi bukti bahwa keberanian dan tekad mampu mengubah segalanya." Rini menambahkan, "Kita juga harus mengajarkan Sari bahwa dia berharga dan mampu menjadi apa saja yang dia inginkan. Jangan pernah merasa rendah diri karena orang lain berkata buruk tentang kita." Keesokan harinya, keluarga ini mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa. Mereka membantu membersihkan desa, menanam pohon, dan ikut serta dalam acara adat dan gotong royong. Mereka tidak ragu untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja keras dan bertanggung jawab. Sari turut serta dalam kegiatan tersebut, membantu orang dewasa dan belajar hal-hal baru. Ia merasa bangga karena merasa bahwa dirinya berguna dan mampu memberikan kontribusi positif. Ia juga belajar untuk bersabar dan tidak mudah menyerah. Seiring waktu, warga desa mulai melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang penuh tanggung jawab dan keberanian. Mereka mulai menilai keluarga ini dari tindakan nyata, bukan dari rumor yang beredar sebelumnya. Dalam suasana yang semakin positif, Sari merasa semakin percaya diri. Ia menyadari bahwa keberanian dan cinta keluarganya adalah kekuatan terbesar yang dimiliki. Ia bertekad untuk menjadi anak yang membanggakan dan membantu orang lain. Suatu hari, di bawah pohon besar di pusat desa, Sari berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Aku ingin jadi orang yang membantu orang lain dan membuat dunia ini lebih baik. Aku ingin menjadi seperti bunda dan ayah, yang berani dan penuh kasih sayang." Rini tersenyum bahagia dan memeluknya erat. "Kamu adalah cahaya yang menerangi jalan kita, Sari. Dengan keberanian dan kasih sayang, kamu pasti bisa mencapai semua impianmu." Seiring berjalannya waktu, warga desa mulai menghargai keluarga ini. Mereka tidak lagi memandang rendah atau menghakimi, melainkan mulai menerima dan menganggap keluarga ini sebagai bagian dari komunitas yang penuh inspirasi. Malam hari, keluarga berkumpul di teras rumah mereka, menatap langit penuh bintang. Mereka berdoa bersama, memohon kekuatan dan keberanian dari Tuhan agar perjalanan mereka selalu diberkahi dan dilindungi. Budi berkata sambil menatap ke arah horizon yang cerah, "Jalan ini mungkin panjang dan penuh tantangan, tetapi selama kita saling percaya dan berjuang bersama, tidak ada yang tidak mungkin." Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi mereka merasa lebih kuat dan yakin bahwa cahaya di ujung perjalanan ini semakin dekat. Setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah bagian dari kisah keberanian dan cinta yang akan terus dikenang dan memberi inspirasi bagi generasi mendatang. Di bawah langit yang lembut dan berkilauan, mereka berpelukan dan menatap masa depan yang penuh harapan. Mereka menyadari bahwa keberanian, cinta, dan tekad adalah kekuatan utama yang akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Hari itu, langit cerah dan udara segar memenuhi suasana desa. Matahari muncul perlahan dari ufuk timur, mengusir gelap dan memberi harapan baru bagi keluarga kecil Rini, Budi,
dan Sari. Mereka merasakan suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Penuh semangat dan tekad untuk terus memperbaiki hidup dan desa mereka. Di pagi hari itu, Sari yang kini berusia 7 tahun bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa penuh energi dan ingin melakukan sesuatu yang bermakna. Ia memandang keluar jendela kecil di kamarnya, menyaksikan burung-burung berkicau riang dan pohon-pohon bergoyang lembut oleh angin pagi. Dengan semangat membara, Sari berlari ke dapur, tempat ibunya sedang menyiapkan sarapan. Ia ingin membantu dan belajar banyak hal hari ini. Ia memilih bahan-bahan sederhana, beras, sayuran segar, dan rempah-rempah alami, kemudian membantu ibunya memasak nasi dan membuat sayur. "Bunda, hari ini aku ingin belajar membuat kue," kata Sari dengan mata berbinar penuh antusias. "Aku ingin membuat sesuatu yang manis dan bisa dibagikan ke tetangga." Rini tersenyum hangat, membelai kepala putrinya. "Itu ide yang bagus, sayang. Kita akan belajar bersama. Dengan belajar membuat kue, kamu bisa membantu keluarga dan tetangga juga." Sementara itu, di desa, Budi bersama beberapa warga mulai mengerjakan proyek pembangunan yang selama ini mereka rencanakan. Mereka mengumpulkan batu, kayu, dan bahan-bahan lain untuk memperbaiki jalan utama yang rusak, membangun tempat bermain anak-anak, dan memperbaiki sumur yang selama ini menjadi sumber air utama desa. Budi, yang dikenal sebagai pria yang gigih dan penuh semangat, memimpin kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia mengajak warga untuk bergotong royong, saling membantu tanpa memandang status sosial. Ia percaya bahwa kekuatan desa terletak pada kebersamaan dan kerja keras bersama. Di tengah kemeriahan itu, Sari yang sedang belajar membuat kue di rumah, memperhatikan setiap langkah yang diajarkan ibunya. Ia merasa bangga dan bersemangat, bertekad untuk belajar dan menjadi anak yang berguna bagi keluarganya dan desa. "Kalau aku buat ini dengan baik, pasti tetangga akan senang dan percaya sama aku," pikir Sari dengan penuh semangat. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa warga desa yang dulu meragukan keluarga ini mulai merasa iri dan takut bahwa perubahan positif akan menggeser kekuasaan atau posisi mereka. Mereka mulai menyebar gosip dan anggapan baru di antara warga, mengatakan bahwa keluarga kecil ini terlalu ambisius dan akan membawa masalah jika mereka terlalu banyak berbuat. Mendengar kabar itu, Rini merasa rasa takut dan cemas menyelimuti hati. Ia khawatir usaha mereka akan sia-sia dan desa akan kembali ke keadaan lama yang penuh konflik dan ketidakadilan. Ia merasa khawatir Sari akan merasa rendah diri dan kehilangan semangat. Budi, yang mendengar kabar itu, memegang tangan istrinya dengan penuh ketenangan dan berkata, "Kita tidak boleh takut dan menyerah. Kita tahu niat kita tulus dan baik. Kita harus terus berbuat demi kebaikan desa ini. Jangan biarkan gosip dan iri hati menghalangi langkah kita." Seiring berjalannya waktu, keluarga ini mulai menunjukkan bahwa mereka mampu dan bertanggung jawab. Mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa, membantu memperbaiki fasilitas umum, dan mengajak warga lainnya untuk bergotong royong. Mereka tidak ragu menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja keras dan membantu. Sari, yang ikut serta dalam kegiatan gotong royong, mulai merasa lebih percaya diri. Ia belajar tentang pentingnya kerjasama dan rasa saling menghormati. Ia merasa bangga bisa membantu dan merasa bahwa dirinya bagian dari perubahan positif di desa. "Kalau kita berbuat baik, orang lain pasti akan melihat dan belajar dari kita," ucap Sari dengan penuh keyakinan. Malam hari, keluarga berkumpul di ruang kecil rumah mereka, sembari menyalakan lilin kecil sebagai penerang. Mereka berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Budi memulai dengan tegas, "Kita harus tetap fokus dan berbuat baik. Jangan biarkan gosip dan iri hati menghalangi niat kita. Kita harus terus menunjukkan bahwa keluarga ini mampu dan penuh tanggung jawab." Rini menambahkan, "Anak kita, Sari, adalah harapan dan masa depan desa ini. Kita harus mendidiknya agar menjadi anak yang berani, jujur, dan penuh kasih sayang." Sari yang duduk di tengah mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Aku akan belajar dan berbuat baik. Aku ingin membantu semua orang di desa ini dan membuat mereka bahagia." Seperti biasa, keluarga ini menutup hari mereka dengan berdoa bersama di ruang kecil itu. Mereka memohon kepada Tuhan agar selalu diberi kekuatan, keberanian,
dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari mereka. Di bawah langit yang berkilauan penuh bintang, mereka berdoa agar desa mereka menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Mereka yakin bahwa setiap langkah kecil yang mereka lakukan akan membawa manfaat besar bagi kehidupan mereka dan orang-orang di sekitar. Budi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keberanian kepada keluarga kami. Bimbinglah langkah kami agar selalu berada di jalan yang benar, dan jadikan desa ini tempat yang damai dan penuh kasih sayang." Rini menambahkan, "Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada kami agar mampu mengatasi setiap tantangan dan selalu berbuat baik." Sari, yang mendengarkan doa itu, merasa hati penuh harapan. Ia bertekad untuk terus belajar dan berbuat baik, agar bisa mewujudkan masa depan yang cerah bagi dirinya, keluarganya, dan desanya. Setelah usaha keras dan kerjasama yang semakin erat, desa itu mulai menunjukkan perubahan nyata. Jalan-jalan yang dulu rusak parah kini sudah diperbaiki dan terlihat bersih dan rapi. Rumah-rumah warga yang sempat terlantar mulai diperbaiki dan dihiasi dengan tanaman dan bunga kecil di depan pintu. Anak-anak bermain dengan riang di lapangan yang dulu penuh tanah berdebu, kini menjadi tempat yang nyaman dan aman. Di tengah suasana penuh semangat itu, keluarga kecil Rini, Budi, dan Sari tetap berjuang dengan penuh tekad. Sari, yang kini berusia 8 tahun, semakin giat membantu ibunya di pasar desa. Ia belajar menata kue-kue kecil, menawar harga dengan ramah, dan memahami bahwa berbuat baik dan jujur adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Budi dan warga desa lainnya juga semakin aktif. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan desa dan berbagai rencana baru. Mereka ingin memastikan bahwa kemajuan yang mereka capai tidak sia-sia dan bisa berkelanjutan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada kelompok warga yang merasa takut kehilangan kekuasaan atau keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Mereka mulai menyebarkan gosip dan berita bohong yang merusak nama keluarga kecil tersebut. Mereka bilang bahwa keluarga ini berambisi menguasai seluruh desa, dan bahwa mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Rumor itu menyebar dari mulut ke mulut, dari satu desa ke desa lain, membuat sebagian warga menjadi ragu dan takut. Ada yang mulai menjauh dari keluarga kecil itu, merasa takut akan ancaman dan konflik yang mungkin timbul. Mendengar kabar tersebut, Rini merasa cemas dan sedih. Ia khawatir usaha mereka akan gagal dan desa akan kembali ke keadaan lama yang penuh konflik dan ketidakadilan. Ia merasa takut anak-anak mereka kehilangan harapan dan kepercayaan diri. Budi yang selalu tenang dan bijaksana, memegang tangan istrinya dan berkata dengan penuh ketenangan, "Kita tahu niat kita tulus. Jangan biarkan gosip dan iri hati menghalangi langkah kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita bekerja bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi demi kebaikan bersama." Sebagai respons terhadap tantangan ini, keluarga dan warga desa mulai melakukan tindakan nyata. Mereka mengadakan acara gotong royong besar, membersihkan jalan, memperbaiki fasilitas umum, dan mengajak warga lainnya untuk bergotong royong. Mereka tidak ragu menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja keras dan membantu. Sari, yang ikut serta dalam kegiatan gotong royong, mulai merasa lebih percaya diri. Ia belajar tentang pentingnya kerjasama dan rasa saling menghormati. Ia merasa bangga bisa membantu dan merasa bahwa dirinya bagian dari perubahan positif di desa. Kalau kita berbuat baik, orang lain pasti akan melihat dan belajar dari kita, ucap Sari dengan penuh keyakinan. Malam hari, keluarga berkumpul di ruang kecil rumah mereka, sembari menyalakan lilin kecil sebagai penerang. Mereka berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Budi memulai dengan tegas, "Kita harus tetap fokus dan berbuat baik. Jangan biarkan gosip dan iri hati menghalangi niat kita. Kita harus terus menunjukkan bahwa keluarga ini mampu dan penuh tanggung jawab." Rini menambahkan, "Anak kita, Sari, adalah harapan dan masa depan desa ini. Kita harus mendidiknya agar menjadi anak yang berani, jujur, dan penuh kasih sayang." Sari yang duduk di tengah mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Aku akan belajar dan berbuat baik. Aku ingin membantu semua orang di desa ini dan membuat mereka bahagia." Seperti biasa, keluarga ini menutup hari mereka dengan berdoa bersama di ruang kecil itu. Mereka memohon kepada Tuhan agar selalu diberi kekuatan,
keberanian, dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari mereka. Di bawah langit yang berkilauan penuh bintang, mereka berdoa agar desa mereka menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Mereka yakin bahwa setiap langkah kecil yang mereka lakukan akan membawa manfaat besar bagi kehidupan mereka dan orang-orang di sekitar. Budi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keberanian kepada keluarga kami. Bimbinglah langkah kami agar selalu berada di jalan yang benar, dan jadikan desa ini tempat yang damai dan penuh kasih sayang." Rini menambahkan, "Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada kami agar mampu mengatasi setiap tantangan dan selalu berbuat baik." Sari, yang mendengarkan doa itu, merasa hati penuh harapan. Ia bertekad untuk terus belajar dan berbuat baik, agar bisa mewujudkan masa depan yang cerah bagi dirinya, keluarganya, dan desanya. Setelah usaha keras dan kerjasama yang semakin erat, desa itu mulai menunjukkan perubahan nyata. Jalan-jalan yang dulu rusak parah kini sudah diperbaiki dan terlihat bersih dan rapi. Rumah-rumah warga yang sempat terlantar mulai diperbaiki dan dihiasi dengan tanaman dan bunga kecil di depan pintu. Anak-anak bermain dengan riang di lapangan yang dulu penuh tanah berdebu, kini menjadi tempat yang nyaman dan aman. Di tengah suasana penuh semangat itu, keluarga kecil Rini, Budi, dan Sari tetap berjuang dengan penuh tekad. Sari, yang kini berusia 8 tahun, semakin giat membantu ibunya di pasar desa. Ia belajar menata kue-kue kecil, menawar harga dengan ramah, dan memahami bahwa berbuat baik dan jujur adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Budi dan warga desa lainnya juga semakin aktif. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan desa dan berbagai rencana baru. Mereka ingin memastikan bahwa kemajuan yang mereka capai tidak sia-sia dan bisa berkelanjutan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada kelompok warga yang merasa takut kehilangan kekuasaan atau keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Mereka mulai menyebarkan gosip dan berita bohong yang merusak nama keluarga kecil tersebut. Mereka bilang bahwa keluarga ini berambisi menguasai seluruh desa, dan bahwa mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Rumor itu menyebar dari mulut ke mulut, dari satu desa ke desa lain, membuat sebagian warga menjadi ragu dan takut. Ada yang mulai menjauh dari keluarga kecil itu, merasa takut akan ancaman dan konflik yang mungkin timbul. Mendengar kabar tersebut, Rini merasa cemas dan sedih. Ia khawatir usaha mereka akan gagal dan desa akan kembali ke keadaan lama yang penuh konflik dan ketidakadilan. Ia merasa takut anak-anak mereka kehilangan harapan dan kepercayaan diri. Budi yang selalu tenang dan bijaksana, memegang tangan istrinya dan berkata dengan penuh ketenangan, "Kita tahu niat kita tulus. Jangan biarkan gosip dan iri hati menghalangi langkah kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita bekerja bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi demi kebaikan bersama." Sebagai respons terhadap tantangan ini, keluarga dan warga desa mulai melakukan tindakan nyata. Mereka mengadakan acara gotong royong besar, membersihkan jalan, memperbaiki fasilitas umum, dan mengadakan acara berkumpul yang melibatkan semua warga. Mereka ingin menunjukkan bahwa niat mereka murni dan bahwa mereka berjuang demi desa yang lebih baik. Sari, yang kini semakin percaya diri, ikut membantu di pasar desa. Ia berjualan kue-kue buatannya dengan penuh senyum dan ramah. Ia belajar untuk bersikap jujur, sabar, dan membantu sesama. Ia merasa bahwa usahanya memberi manfaat dan membuat orang lain bahagia. Di saat yang sama, Budi dan warga desa lainnya mengadakan pertemuan terbuka. Mereka mendengarkan kekhawatiran warga, menjelaskan niat mereka, dan mengajak semua orang untuk bekerja sama membangun desa. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan kekuasaan atau keuntungan pribadi, tetapi ingin desa ini maju dan damai. Warga desa. Mereka berkumpul dalam suasana penuh kehangatan dan kekhawatiran. Seorang warga yang sebelumnya meragukan niat keluarga kecil itu berdiri dan berkata, "Aku dulu skeptis dan takut mereka akan mengambil alih desa ini. Tapi sekarang aku melihat sendiri bahwa mereka bekerja keras dan tulus. Mereka tidak ingin menguasai, tetapi ingin memajukan desa ini bersama-sama." Mendengar kata-kata itu, suasana di ruangan berubah menjadi lebih tenang dan penuh haru. Warga mulai menyadari bahwa perjuangan keluarga kecil itu bukan demi kekuasaan, tetapi demi kebaikan bersama.
Mereka mulai membuka hati dan menerima perubahan yang sedang terjadi. Seiring berjalannya waktu, desa semakin damai dan penuh kepercayaan. Anak-anak bermain di lapangan yang sudah diperbaiki. Warga saling membantu dan berbagi cerita tentang keberhasilan mereka. Mereka belajar bahwa kekuatan utama adalah kebersamaan dan kejujuran. Sari, yang kini berusia 9 tahun, merasa bahwa usahanya di pasar memberi manfaat besar. Ia belajar bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa membawa perubahan besar. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari perubahan positif ini. Di malam hari, keluarga kecil itu berkumpul di rumah kecil mereka. Mereka duduk bersama di depan api unggun kecil, berbicara tentang harapan dan mimpi mereka. Budi memulai, "Kita sudah melewati banyak rintangan, tapi kita tetap berdiri dan berjuang. Semoga ke depan, desa ini semakin maju dan damai." Rini menambahkan, "Anak-anak di desa ini adalah harapan masa depan. Kita harus terus mendidik mereka agar menjadi pribadi yang baik dan penuh kasih." Sari, yang mendengarkan, merasa hati penuh harapan dan semangat. Ia berjanji akan terus belajar dan membantu orang lain agar desa mereka menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Di balik langit yang berkilauan penuh bintang, keluarga dan warga desa berdoa bersama. Mereka memohon kepada Tuhan agar selalu memberi kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan. Mereka percaya bahwa langkah kecil mereka akan membawa perubahan besar. Sambil menatap ke langit, Budi berdoa, "Tuhan, berikanlah kekuatan dan keberanian kepada kami semua. Bimbinglah langkah kami agar selalu berada di jalan yang benar dan jadikan desa ini tempat yang damai, makmur, dan penuh kasih." Rini menambahkan, "Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada kami agar mampu mengatasi setiap tantangan dan selalu berbuat baik." Sari menatap langit dengan penuh harapan dan bertekad untuk terus berbuat baik, belajar, dan membantu sesama. Ia yakin bahwa masa depan desa mereka akan cerah jika mereka tetap bersatu dan berbuat tulus. Setelah berbagai usaha dan perjuangan, desa kecil yang dulu terpuruk itu mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Jalan yang dulu berdebu dan berlobang kini sudah diperbaiki, dan rumah-rumah yang sempat rusak akibat musim kemarau panjang mulai direnovasi dan dihiasi dengan tanaman kecil di pekarangan. Anak-anak yang dulu sering bermain di tanah berdebu kini bermain di lapangan yang bersih dan rapi. Tertawa riang menandakan suasana desa yang mulai hidup kembali. Di tengah semua perubahan ini, ada satu mimpi besar yang terus membakar semangat keluarga kecil Rini, Budi, dan Sari. Mereka ingin membuka lahan baru untuk bercocok tanam, agar desa mereka bisa lebih makmur dan mandiri. Sari, yang kini berusia 10 tahun, sering duduk di bawah pohon besar di tepi desa, memandang ke arah dataran hijau yang jauh di kejauhan. Ia membayangkan tanah subur yang akan mereka garap bersama, tempat di mana mereka bisa menanam berbagai tanaman dan buah-buahan yang berlimpah. Suatu hari, kabar baik datang dari desa tetangga yang berdekatan. Mereka menawarkan tanah yang luas dan subur di seberang sungai untuk dijadikan lahan pertanian bersama. Tawaran ini membuka harapan besar bagi warga desa kecil itu, tetapi juga membawa tantangan baru yang tidak kalah berat. Budi dan tetua desa mengumpulkan warga untuk membahas tawaran tersebut. Mereka harus memutuskan apakah akan menerima atau menolaknya. Ada yang berpendapat bahwa membuka lahan baru akan membantu mereka memperoleh hasil panen yang lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan. Tapi ada pula yang takut jika mereka harus meninggalkan tanah lama mereka dan memulai dari nol di tempat baru, yang penuh ketidakpastian dan risiko. Di tengah diskusi yang hangat, Rini merasa cemas dan bingung. Ia khawatir jika mereka salah mengambil keputusan dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Ia takut jika usaha mereka gagal dan desa kembali ke keadaan lama yang penuh ketidakpastian. Budi, dengan suara lembut tapi penuh tekad, mengingatkan semua orang, "Kita harus ingat, apa yang terbaik untuk masa depan desa dan anak-anak kita. Kalau kita yakin dan bekerja sama, insya Allah, kita bisa melewati segala rintangan ini." Keputusan ini tidak mudah, tapi kita harus percaya bahwa Allah akan memberi jalan terbaik. Sari yang mendengar perkataan ayahnya, merasa semangatnya kembali. Ia berlari ke tengah desa, mengajak teman-temannya bermain sambil bercerita tentang tanah baru dan petualangan besar yang akan mereka lalui. Setelah melalui diskusi panjang dan mendengarkan berbagai pendapat,
akhirnya mereka sepakat untuk mencoba membuka lahan baru. Mereka menyusun rencana dengan hati-hati. Siapa yang akan membantu membersihkan tanah, bagaimana mereka akan mengatur irigasi, dan bagaimana melindungi tanaman dari hewan dan serangga. Seluruh warga desa, termasuk anak-anak seperti Sari, ikut membantu. Mereka membersihkan semak belukar dan batu-batu besar di tanah yang akan digarap. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga tanah tetap subur dan bagaimana menanam benih dengan benar. Budi dan warga desa mengajak semua orang bekerja sama secara gotong royong, karena mereka percaya bahwa kekuatan utama desa ini adalah kebersamaan dan kepercayaan. Mereka menanam benih-benih kecil dengan penuh harapan dan doa agar tanaman bisa tumbuh subur. Tak lama setelah mereka mulai menanam, muncul tantangan baru. Cuaca yang tidak menentu sering mengganggu tanaman kecil mereka. Hujan lebat kadang menyebabkan tanah menjadi becek dan tanaman terendam air. Sementara saat cuaca cerah, tanah menjadi kering dan sulit untuk menyiram tanaman. Selain itu, serangga dan hewan pengganggu mulai menyerang tanaman yang baru tumbuh. Ada serangga kecil yang memakan daun-daun tanaman, dan burung-burung yang mengais biji-biji kecil di tanah. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka belajar dari pengalaman dan mencari solusi bersama. Mereka membangun sistem irigasi sederhana dari bambu dan kayu, menanam tanaman penutup tanah agar tanah tidak cepat kering, dan menjaga tanaman dari serangga secara alami dengan menggunakan tanaman pengusir serangga dan bahan alami lainnya. Berkat kerja keras dan kesabaran, tanaman mereka mulai tumbuh dan berkembang. Hasil panen pertama mereka pun tiba. Mereka merasa bangga dan bahagia melihat hasil kerja keras mereka sendiri. Buah-buahan dan sayuran segar memenuhi meja makan keluarga, dan hasil panen itu menjadi sumber penghasilan tambahan bagi desa mereka. Sari, yang menyaksikan keberhasilan itu, merasa hatinya penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia dan bahwa mereka bisa mengatasi segala rintangan jika mereka bersatu dan percaya kepada Allah. Di malam hari, mereka berkumpul di bawah langit penuh bintang di tepi desa, bersyukur atas keberhasilan dan kekuatan yang diberikan Tuhan. Mereka berdoa bersama, memohon agar desa mereka selalu dilindungi dan diberkati. Budi memulai doa, "Ya Allah, terima kasih atas segala berkah MU. Berikanlah kekuatan dan keberanian kepada kami semua untuk terus berjuang dan menjaga desa ini agar selalu dalam lindungan MU." Rini menambahkan, "Ampunilah segala kekurangan kami dan berikanlah petunjuk MU agar kami selalu berjalan di jalan yang benar." Sari, yang mendengarkan doa itu, merasa penuh harapan dan semangat. Ia bertekad untuk terus belajar dan membantu sesama, agar desa mereka semakin maju dan makmur. Dengan semangat dan kerja keras, desa kecil itu perlahan berubah menjadi desa yang mandiri dan penuh harapan. Mereka bermimpi suatu hari memiliki kebun besar, sekolah yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Sari menatap langit dan berdoa, "Tuhan, berikanlah kekuatan dan keberanian kepada kami. Semoga desa ini selalu dalam lindungan MU dan menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kebahagiaan." Mereka semua bertekad untuk terus berusaha, menapaki langkah kecil dengan penuh keberanian karena mereka tahu bahwa setiap jejak harapan yang mereka tinggalkan akan menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka ke depan. Setelah keberhasilan panen pertama dan usaha mereka membuka lahan baru, suasana desa kecil itu perlahan berubah menjadi lebih penuh semangat dan optimisme. Warga desa merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk terus memperbaiki kehidupan mereka. Anak-anak bermain di ladang yang kini dipenuhi tanaman hijau dan buah-buahan segar, sementara orang dewasa bekerja dengan penuh semangat siang dan malam. Di antara mereka, Sari, gadis kecil berusia 11 tahun, merasa bangga dan penuh harapan. Ia sering duduk di bawah pohon besar, memandang hamparan tanah yang mereka tanam dan berharap akan masa depan yang cerah. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi mereka sudah menapaki jalan yang benar. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu setelah panen pertama, muncul masalah besar yang mengancam hasil usaha mereka, serangan hama dan penyakit tanaman. Serangga kecil yang memakan daun dan akar tanaman mulai menyebar di ladang-ladang mereka, menyebabkan tanaman menjadi layu dan gagal tumbuh dengan baik. Warga desa menjadi cemas. Mereka takut jika hasil panen mereka akan gagal total, dan mereka harus mulai dari awal lagi. Budi, sebagai kepala desa dan tokoh yang dihormati,
memimpin rapat warga untuk mencari solusi. Mereka berkumpul di balai desa, membahas langkah yang harus diambil dan bagaimana mereka bisa melindungi tanaman mereka secara alami. Dalam rapat itu, mereka sepakat untuk mencari cara mengatasi hama secara alami dan ramah lingkungan, sesuai dengan kepercayaan mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mereka mengingat nasihat nenek-nenek dan pengalaman orang tua tentang penggunaan bahan alami untuk mengusir serangga. Mereka mulai menanam tanaman pengusir serangga seperti kemangi, basil, dan serai di sekitar ladang mereka. Tanaman ini dikenal efektif mengusir serangga dan membantu melindungi tanaman utama. Mereka juga membuat perangkap dari bahan alami seperti kulit kayu, potongan bambu, dan daun kering yang ditempatkan di sekitar tanaman. Selain itu, mereka membersihkan rumput dan semak yang menjadi tempat berkembang biak serangga dan hewan pengganggu. Mereka juga mulai melakukan penyemprotan alami dari ramuan tanaman seperti campuran bawang, cabai, dan bawang putih yang dihaluskan dan disiramkan ke tanaman. Sari dan teman-temannya turut membantu. Mereka belajar cara menanam dan merawat tanaman pengusir serangga, serta menjaga kebersihan ladang. Mereka menyadari bahwa menjaga keseimbangan alam adalah kunci utama agar tanaman tetap sehat dan hasil panen tetap melimpah. Mereka juga belajar mengenai pentingnya rotasi tanaman dan menjaga tanah agar tetap subur. Perlahan-lahan, serangan hama mulai berkurang. Tanaman mereka kembali sehat dan tumbuh subur. Warga desa merasa lega, dan semangat mereka semakin membara. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka terletak pada kebersamaan dan pengetahuan yang mereka miliki. Kebersamaan mereka semakin erat. Mereka belajar bahwa setiap masalah bisa diatasi jika mereka saling membantu dan percaya satu sama lain. Mereka memahami bahwa keberhasilan bukan hanya soal hasil panen, tetapi juga tentang proses belajar, berbagi pengetahuan, dan memperkuat ikatan kekeluargaan antar warganya. Sari merasa lebih percaya diri dan bersemangat. Ia mulai memahami bahwa setiap usaha, sekecil apapun, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan kerjasama, akan membuahkan hasil yang baik. Dengan keberhasilan mengatasi serangan hama, desa mereka semakin berkembang. Tanaman yang mereka tanam kini sehat dan hasilnya melimpah. Mereka mulai memikirkan langkah berikutnya, membangun tempat penyimpanan hasil panen yang lebih baik agar produk mereka tetap segar dan aman, serta membuka peluang jual beli di pasar. Di malam hari, mereka berkumpul di balai desa, menatap langit penuh bintang. Budi mengajak semua warga untuk bersyukur dan berdoa, memohon agar desa mereka selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sari berdoa dalam hati, "Ya Allah, terima kasih atas segala berkah dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kami keberanian dan kebijaksanaan agar terus maju dan memperbaiki desa ini. Semoga usaha kami selalu diberkati dan menjadi berkah bagi semua." Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, tetapi mereka yakin bahwa dengan iman, kerja keras, dan kebersamaan, mereka mampu meraih mimpi-mimpi besar mereka. Dengan semangat baru, warga desa mulai merencanakan langkah berikutnya, membangun sekolah kecil agar anak-anak bisa belajar dengan lebih baik, memperbaiki jalan agar lebih mudah menuju pasar dan desa tetangga, serta memperluas lahan pertanian mereka. Sari dan teman-temannya bertekad untuk terus belajar, membantu orang tua, dan menjaga desa agar tetap aman dan makmur. Mereka yakin bahwa setiap langkah kecil yang mereka lakukan akan membawa mereka ke masa depan yang cerah dan penuh harapan. Hari itu dimulai dengan langit cerah dan udara segar yang menyegarkan. Matahari sudah mulai bersinar lembut di ufuk timur, menyinari desa kecil mereka yang mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Setelah keberhasilan mengatasi serangan hama dan memperbaiki hasil panen yang melimpah, suasana hati warga desa menjadi lebih ceria dan penuh semangat. Di halaman balai desa, warga berkumpul dengan wajah penuh antusiasme. Mereka membawa alat-alat bangunan sederhana, papan kayu, dan batu-batu yang akan digunakan untuk membangun fasilitas baru. Pemimpin desa, Budi, berdiri di tengah-tengah dan mengawasi jalannya kegiatan, sambil sesekali memberi semangat kepada warga yang mulai bekerja. Budi membuka pertemuan dengan menyampaikan rencana jangka menengah yang telah mereka diskusikan bersama sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa langkah-langkah yang diambil hari ini akan menentukan masa depan desa mereka. Ia menyebutkan bahwa mereka akan membangun sebuah tempat penyimpanan hasil panen yang lebih besar dan kokoh,
sekaligus memperbaiki jalan desa agar lebih nyaman dan aman dilalui. Ia menjelaskan bahwa tempat penyimpanan harus cukup besar dan aman dari serangan binatang atau kerusakan akibat cuaca. Mereka juga membutuhkan jalan yang lebih baik agar hasil panen bisa diangkut ke pasar dengan mudah dan cepat, sehingga harga jualnya pun bisa lebih baik. Selain itu, mereka berencana membangun sebuah sekolah kecil yang akan menjadi tempat anak-anak desa belajar membaca, menulis, dan berhitung. Budi menambahkan bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan mereka di masa depan. Warga desa menyambut baik rencana tersebut. Mereka bersedia bekerja sama secara gotong royong untuk membangun semua ini. Beberapa dari mereka mulai membawa kayu dan bambu dari hutan terdekat, sementara yang lain mengangkut batu dan tanah untuk fondasi jalan. Anak-anak ikut membantu dengan membawa semak dan daun-daun kering untuk membersihkan area yang akan dibangun. Sari, gadis kecil yang penuh semangat, membantu mengangkut batu kecil dan menyusun papan kayu. Ia merasa bangga karena bisa berperan dalam pembangunan desa. Ia berpikir bahwa usahanya hari ini akan membantu masa depan semua orang di desanya. Selama beberapa hari, warga bekerja keras. Mereka membangun pondasi dari batu dan tanah yang dipadatkan, lalu menutupnya dengan papan kayu yang kuat. Mereka juga membuat atap dari daun kelapa dan bambu agar hasil panen tetap kering dan aman dari hujan. Sementara itu, mereka memperbaiki jalan desa yang rusak akibat musim hujan. Mereka mengangkat batu besar dan menimbun jalan yang berlubang agar kendaraan dan orang berjalan lebih nyaman. Mereka memanfaatkan alat sederhana seperti cangkul, sekop, dan kayu sebagai alat bantu. Di sisi lain, mereka mulai membangun sebuah bangunan kecil dari kayu dan bambu yang akan menjadi sekolah pertama di desa mereka. Mereka memilih tempat strategis dekat pusat desa agar mudah diakses oleh semua anak. Mereka membersihkan tanah dan membuat lantai dari papan kayu yang sudah mereka siapkan. Ketika bangunan mulai berdiri, anak-anak dan orang tua merasa sangat gembira. Mereka berharap bahwa dengan adanya sekolah, anak-anak bisa belajar lebih baik dan mendapatkan masa depan yang cerah. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa minggu setelah pembangunan dimulai, cuaca berubah menjadi buruk. Hujan deras dan angin kencang datang secara tak terduga, menyebabkan sebagian pondasi dan jalan yang baru diperbaiki menjadi terganggu. Mereka tidak menyerah. Warga desa berkumpul kembali dan bekerja sama memperbaiki kerusakan. Mereka menimbun kembali jalan yang tergenang air dan memperkuat pondasi bangunan sekolah dengan menambahkan kayu dan batu besar. Mereka belajar bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses dan harus dihadapi dengan sabar dan tekun. Di saat suasana sulit itu, mereka berkumpul di lapangan desa untuk berdoa bersama. Budi memimpin doa, memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian. Sari turut berdoa dengan tulus, memohon agar desa mereka selalu diberkahi dan dilindungi. Ia merasa bahwa kekuatan mereka tidak hanya berasal dari tenaga dan alat, tetapi juga dari iman dan doa. Setelah doa dan usaha keras, cuaca perlahan membaik. Mereka kembali melanjutkan pembangunan dengan semangat yang lebih besar. Mereka memperbaiki jalan dan pondasi, serta memperkuat bangunan sekolah agar tahan terhadap cuaca buruk. Dalam proses ini, mereka belajar pentingnya menjaga kebersihan dan kekompakan. Mereka menyadari bahwa keberhasilan tak hanya soal bangunan fisik, tapi juga soal menjaga hubungan baik antar sesama dan bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah. Dengan usaha yang tekun dan doa yang tulus, desa mereka perlahan berubah menjadi desa yang lebih baik. Tempat penyimpanan hasil panen selesai dibangun, jalan desa menjadi lebih nyaman dilalui, dan sekolah kecil berdiri kokoh sebagai tempat belajar anak-anak. Mereka mulai membayangkan desa yang mandiri, dengan hasil panen yang melimpah setiap tahun, pendidikan yang baik, dan kehidupan yang sejahtera. Mereka pun mulai merencanakan langkah berikutnya, seperti membuka ladang baru, memperluas kebun, dan membangun fasilitas lain yang mendukung kemajuan desa. Di malam hari, mereka berkumpul di lapangan desa, menatap langit yang penuh bintang. Budi mengajak mereka bersyukur dan berdoa agar desa mereka selalu diberkahi keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sari, dengan penuh harapan, berdoa di dalam hati, "Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Tolong berikan kami kekuatan dan kebijaksanaan agar terus maju."
Semoga desa kami menjadi tempat yang makmur dan bahagia, dan generasi muda seperti aku bisa membawa perubahan baik di masa depan. Mereka semua merasa bahwa langkah kecil yang mereka lakukan hari ini akan membawa mereka ke masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Mereka percaya bahwa dengan kerja keras, iman, dan kebersamaan, desa mereka akan menjadi tempat yang aman, makmur, dan penuh berkah. Pagi itu, desa mereka tampak berbeda. Matahari bersinar cerah di langit biru tanpa awan, menandakan hari yang cerah dan penuh harapan. Suara riang anak-anak bermain di sekitar, sementara warga desa mulai beraktivitas dengan semangat baru setelah keberhasilan pembangunan fasilitas utama, tempat penyimpanan hasil panen dan jalan desa yang baru diperbaiki. Di tengah balai desa, Budi, kepala desa yang bijaksana dan penuh semangat, berdiri memimpin rapat kecil bersama tetua dan beberapa warga yang terkenal bijak dan berpengalaman. Ia memulai dengan mengingatkan mereka akan pencapaian besar yang telah mereka raih bersama, dan menegaskan bahwa ini hanyalah langkah awal dari perjalanan panjang menuju kemakmuran desa mereka. Budi menyampaikan bahwa keberhasilan hari ini harus menjadi batu loncatan untuk langkah-langkah lebih besar. Ia mengusulkan agar desa mulai memikirkan cara meningkatkan hasil pertanian mereka dan membuka peluang usaha lain yang bisa memperkuat ekonomi desa. "Anak-anak kita harus belajar lebih banyak lagi," kata Budi sambil tersenyum. "Kita harus membangun sekolah yang lebih baik, dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang cukup agar bisa bersaing di masa depan." Warga desa pun mulai menyampaikan ide dan usulan mereka. Ada yang ingin membuka usaha kerajinan dari bambu dan kayu, ada yang ingin belajar cara bercocok tanam secara lebih efisien, dan ada yang mengusulkan agar mereka memulai pasar desa yang lebih besar dan tertata rapi. Sebagai langkah nyata, mereka mengadakan pelatihan singkat tentang teknik bercocok tanam yang lebih modern dan ramah lingkungan. Mereka belajar tentang penggunaan pupuk organik dari limbah alami, teknik penanaman yang lebih efisien, serta cara menjaga tanah agar tetap subur. Sari, gadis kecil yang penuh semangat dan ingin belajar, ikut serta dalam pelatihan tersebut. Ia dan teman-temannya diajari cara menyiram tanaman dengan benar, serta mengenal berbagai jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah mereka saat musim kemarau. Selain itu, mereka juga belajar membuat pupuk kompos dari limbah dapur dan sampah organik lainnya. Mereka diajari bahwa menjaga lingkungan dan tanah adalah kunci keberhasilan pertanian mereka di masa mendatang. Langkah berikutnya adalah membangun pasar desa yang baru dan lebih tertata. Mereka membersihkan area di pusat desa, menata kios-kios dari kayu dan bambu, serta menyiapkan tempat untuk pedagang dari desa-desa tetangga. Mereka berharap pasar ini akan menjadi pusat ekonomi baru yang memudahkan warga menjual hasil panen dan kerajinan tangan mereka. Anak-anak ikut membantu dengan membawa barang dan menata kios, sementara orang tua mereka membersihkan dan mengatur jalan agar lebih rapi. Mereka berdoa agar pasar ini bisa membawa keberkahan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa minggu kemudian, musim kemarau yang panjang melanda desa mereka. Tanah menjadi keras dan kering, dan hasil panen mulai menurun drastis. Kekhawatiran mulai menyelimuti warga desa. Mereka takut hasil panen mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di saat sulit itu, warga desa tidak menyerah. Mereka berkumpul kembali dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Mereka membuat saluran irigasi dari bambu dan menampung air dari sungai kecil yang masih tersisa. Mereka juga mulai menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, seperti jagung dan beberapa jenis sayuran yang membutuhkan sedikit air. Di tengah kekeringan ini, semangat gotong royong dan kebersamaan semakin tampak nyata. Mereka saling membantu menyiram tanaman, berbagi air, dan bergotong royong memperbaiki sumur-sumur kecil yang kekurangan air. Bahkan anak-anak, termasuk Sari, membantu mengumpulkan air dari sungai dan menyalurkannya ke ladang dengan wadah-wadah besar dari tanah liat. Mereka belajar bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada alat dan teknologi, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan ketekunan. Mereka berharap bahwa usaha keras ini akan membuahkan hasil meski dalam kondisi sulit. Di tengah masa sulit ini, mereka kembali mengadakan acara doa bersama di lapangan desa. Budi memimpin doa memohon keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menghadapi ujian ini. Sari,
yang selalu penuh harapan dan iman, turut berdoa dengan tulus. Ia memohon agar desa mereka dilindungi dari bencana dan diberi kekuatan untuk terus berjuang. Ia percaya bahwa doa dan usaha keras mereka akan membuahkan hasil terbaik. Setelah masa kekeringan berlalu, cuaca mulai membaik. Mereka berhasil mengumpulkan cukup air dan menanam tanaman yang tahan kekeringan. Perlahan, hasil panen mereka mulai menunjukkan tanda-tanda pulih dan bahkan melimpah. Mereka merasa bangga dan yakin bahwa desa mereka akan terus berkembang. Impian mereka untuk memiliki desa yang makmur, aman, dan sejahtera semakin dekat kenyataan. Mereka mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, di mana hasil panen melimpah, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat hidup harmonis. Di malam hari, mereka berkumpul lagi di lapangan desa, menatap langit penuh bintang. Budi mengajak mereka bersyukur atas segala nikmat dan keberhasilan yang telah mereka raih. Ia mengingatkan bahwa perjalanan panjang ini memerlukan kerja keras, iman, dan kebersamaan. Sari, dengan penuh harapan dan keyakinan, berdoa dalam hati, "Ya Allah, berkatilah usaha kami. Berikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada kami agar desa ini terus maju dan makmur. Semoga generasi kami bisa membawa perubahan dan keberkahan bagi desa ini." Mereka semua merasa bahwa langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju impian mereka. Mereka percaya bahwa dengan tekad, doa, dan kerja keras, desa mereka akan menjadi tempat yang aman, makmur, dan penuh berkah untuk generasi mendatang. Setelah melalui berbagai tantangan dan perjuangan, akhirnya hari itu tiba di desa mereka. Matahari terbit dengan lembut di ufuk timur, menyinari ladang-ladang yang hijau dan penuh harapan. Suasana desa dipenuhi kegembiraan dan rasa syukur karena mereka telah melewati masa sulit dan bangkit kembali. Warga desa berkumpul di lapangan utama, menyambut hari baru dengan senyum dan hati penuh harapan. Di tengah kerumunan, Budi berdiri dengan bangga, memandang warga desa yang telah bekerja keras dan bersatu padu. Dalam suasana penuh sukacita, mereka mengadakan acara syukuran yang sederhana namun penuh makna. Mereka menyajikan hasil panen terbaik, makanan khas desa, dan menyalakan lilin-lilin kecil sebagai simbol harapan dan kedamaian. Budi mengucapkan kata-kata penuh semangat. "Hari ini adalah hari bersejarah bagi kita semua. Kita telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, kebersamaan, dan iman, tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita terus menjaga desa ini, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah." Sari, yang sejak kecil selalu penuh semangat, turut mengungkapkan rasa syukurnya. "Terima kasih kepada semua orang yang telah berjuang bersama. Mari kita jaga desa ini, agar tetap makmur dan penuh kedamaian. Semoga masa depan kita selalu cerah dan penuh berkah." Setelah acara syukuran, warga desa mulai menata kehidupan mereka dengan semangat baru. Pertanian mereka semakin maju berkat teknik yang mereka pelajari, dan hasil panen mereka melimpah. Pasar desa yang mereka bangun menjadi pusat kegiatan ekonomi, tempat mereka saling membantu dan berbagi rezeki. Anak-anak desa, termasuk Sari, mulai bersekolah di fasilitas baru yang mereka bangun bersama. Mereka belajar dengan gembira dan penuh semangat, bermimpi menjadi orang besar yang bisa membawa manfaat bagi desa mereka. Saat matahari semakin tinggi di langit, mereka semua duduk di bawah pohon besar di tepi desa, menikmati udara segar dan suara riang anak-anak bermain. Budi berbicara lagi. "Kita telah menempuh perjalanan panjang dan penuh tantangan. Tetapi ingatlah, ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Masa depan desa ini tergantung pada kita semua. Mari kita terus bekerja, belajar, dan bersyukur agar desa kita terus maju." Sari menatap ke langit yang cerah dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih atas berkah dan perlindungan MU. Semoga desa ini selalu diberkahi dan menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kemakmuran. Kami akan terus berjuang dan menjaga desa ini agar tetap menjadi tempat yang indah dan bahagia." Dengan semangat yang membara, warga desa menguatkan tekad mereka untuk terus menjaga dan memajukan desa mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak berhenti di sini, tetapi akan terus berlanjut dengan harapan dan doa yang tulus. Di bawah langit yang cerah dan penuh harapan, desa mereka telah menjadi contoh bahwa keberhasilan sejati datang dari kebersamaan, kerja keras, dan iman.
Mereka percaya bahwa masa depan desa mereka akan lebih baik dari hari ke hari, dan bahwa impian mereka kini telah menjadi kenyataan.